Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita sama-sama mau datang menghadap tahtanya yang kudus. Malam hari ini kita bangun mesbah yang besar, biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Saya percaya pada hari ini kita lewati aktivitas kita di dalam tuntunan Tuhan, dan malam hari ini kita mau sama-sama kembali menikmati hadirat-Nya. Kita mau mencari wajah-Nya, biar Tuhan terus menuntun langkah kita. Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita sama-sama tetap menyembah Dia, karena tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Mari saja kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Biar Engkau menyucikan, menguduskan kami. Biar kami boleh bangun mesbah yang besar. Tuhan bersemayam atas pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati Tuhan malam hari ini, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memelihara kami. Makasih, terima kasih. Mari kita angkat sama-sama sembah Dia, angkat suara. Dan terima kasih, naikkan ucapan syukur. Terima kasih, penolong kami hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Kami percaya penghibur kami juga hanya di dalam Yesus saja, tidak ada yang lain. Damai sejahtera yang sejati hanya kami bisa dapatkan di dalam Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong, penolongku hanya Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku. Hanyalah Engkau Yesus, penghibur kami. Hanyalah Engkau Tuhan, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong.
kami. Hanya Engkau Yesus selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Hanya Engkau Yesus penghiburan kami. Kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Mari mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih buat pertolongan Tuhan, buat penghiburan Tuhan, buat kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Hadirat Tuhan boleh mengalir dimanapun berada. Jesus, menikmati hadirat-Mu malam ini. Terima kasih. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan selalu menolong. Amin. Yes, hadirat-Mu mengalir Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, menjaga kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, terima kasih. Beri sembah Dia. Kaulah penolong kami. Oh Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu hati kami percaya penuh. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Segala pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau berkata, kami tidak takut, kami tidak gentar pada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau melakukan perkara lepas perkara atas hidup kami Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Kekuasaan-Mu, keajaiban-Mu tidak pernah berhenti, bahkan mujizat-Mu atas hidup kami tidak pernah berhenti Tuhan. Kami percaya penuh atas kuasa-Mu atas hidup kami. Engkau melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada waktu-Mu Engkau melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih. Sebab itu hati kami berpegang teguh pada satu Allah yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sebab itu sama-sama kami mau katakan pujian ini Tuhan. Yang kami percaya, yang kami pegang teguh, hanya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulih. Mari naikkan pujian ini dengan iman sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Engkau yang mengalami kuasa Tuhan, mari. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Segenap hati kami percaya, hati kami percaya. Ada yang tak Hanya padamu Tuhan disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang menyediakan kemenangan atas hidup kami. Engkau yang menyediakan pembebasan, kesembuhan, mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya kepada Tuhan kami berseru, satu-satunya tempat pertolongan kami hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sebab itu kami percaya penuh Tuhan, hanya nama Yesus. Layak Engkau terima pujian kami, layak Engkau terima pengagungan kami Tuhan. Terima kasih ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, kekuatan, pembebasan, mujizat-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Ya Tuhan, oh kami menyembah hanya Yesus, kudus Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kudus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Yes, Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Terima kasih Tuhan. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib,
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Oh, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau gunung batuku, Engkau kota bentengku. Yesus, Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau Tuhan yang terus mengizinkan kami boleh ada di Mezbah Doa. Dan hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan kekuatan menjadi milik bagian kami. Kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, buat saudara yang mau kirim kesaksian, ya kirim saudara. Walaupun memang mungkin belum saatnya dibacakan, tapi pasti akan dibacakan. Ya, mari kita terus mau menyaksikan apa yang Tuhan lakukan supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh menangkan ya saudara. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya ini seorang ibu berumur 60 tahun. Saya ingin bersaksi akan kebaikan Tuhan yang saya alami. Mata saya sudah lama seperti ada bayangan hitam yang sangat mengganggu penglihatan saya. Saya selalu tumpang tangan di mezbah doa. Ketika ibu berdoa, saya perkatakan, saya imani dalam nama Yesus aku sudah sembuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Juga di bawah perut saya, di bagian belakang juga kadang terasa sakit, bengkak, dan nyeri. Di wajah saya juga seperti tumbuh keras-keras kalau dipegang, seperti biji kacang hijau begitu. Saya selalu tumpang tangan dan saya selalu perkatakan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya aku sudah sembuh. Puji Tuhan Bu, sekarang di bagian bawah perut saya sudah sembuh dan juga ya benjolan-benjolan yang keras di wajah saya sekarang sudah mulai hilang. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik, luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih kepada Ibu Debbie yang selalu mengajarkan kami untuk mencari Tuhan sendiri.
Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan seluruh tim. Amin. Tuhan memberkati Ibu ya. Kita harus selalu mencari Tuhan sendiri. Tidak usah titip doa karena Tuhan mendengarkan doa kita yang sungguh-sungguh kita bawa dari hati kita. Iya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di pentahbisan orang Lewi saudara ya. Bagaimana Tuhan menuntut ya mereka untuk kudus, ditahirkan untuk boleh melayani Tuhan. Ya demikian juga hari-hari ini Tuhan mau hati kita itu kudus di hadapan Tuhan. Dan ya kita akan melanjutkan hari ini ya untuk kita membaca. Kemarin kita sudah selesai ya orang-orang Lewi itu ya bahkan pada umur 50 tahun mereka sudah harus pensiun ya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Mereka diharapkan 50 tahun sudah pensiun saudara ya. Kenapa? Karena memang alasan-alasan teologis ya itu mereka harus memindahkan kemah suci beserta perabotnya melewati padang gurun ya, dan itu membutuhkan kekuatan. Kalau sudah tua mungkin gak kuat lagi untuk mengangkut barang-barang berat itu. Ya orang Lewi di atas 50 tahun itu juga tidak berhenti bekerja sama sekali. Mereka masih diperbolehkan tapi untuk membantu saja ya, untuk membantu tugas-tugas yang ringan di kemah suci. Ini membantu orang-orang muda yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab memikul lebih berat tanggung jawab. Dan orang-orang tua ini berfungsi mungkin menasehati saja karena mereka sudah punya banyak pengalaman. Nah sekarang kita lanjutkan di Bilangan pasal yang ke-9. Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Saat dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, orang-orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Ayat yang ketiga, pada hari yang keempat, ya pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa. Ya, jadi saudara dikatakan di sana mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau benda dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, ya maka orang itu, kata firman Tuhan, ya harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakan menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel. Jadi saudara, kita lihat di sini, ini adalah Paskah kedua ya. Paskah yang pertama sudah ditetapkan ketika ada di Mesir ya. Kita lihat itu tercatat dalam Keluaran 12 yang sudah kita pelajari dulu.
Paskah dan perayaan roti tidak beragi itu adalah perayaan keagamaan selama 8 hari. Ya, untuk memperingati lolosnya orang Israel dari perbudakan di Mesir oleh kuasa Allah. Ya, jadi Tuhan menyuruh mereka merayakan Paskah itu sebagai perayaan peringatan bahwa mereka sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir dan dibawa keluar dari Mesir. Dan beberapa orang itu saudara, karena kita sudah baca ya, mereka kalau kena najis ya, mayat atau kena benda-benda yang najis, maka mereka dilarang untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tapi beberapa orang itu datang menghadap kepada Musa, ya mereka berkata, ya mereka mungkin mau ya walaupun walaupun mereka itu najis mungkin karena mayat, ya ada yang meninggal, lalu mereka kena pada mayat kan ya, seperti lalu kita sudah baca tidak boleh dinajiskan ya, orang mau menghadap Tuhan itu pada zaman dulu benar-benar harus kudus, bahkan secara lahiriah itu ya harus benar-benar kudus. Beberapa orang itu datang kepada Musa karena kesulitan yang mereka hadapi. Mereka najis menurut ketetapan agama, tapi mereka rindu saudara untuk mempersembahkan korban. Ya najisnya itu mungkin karena ya orang tua mereka yang meninggal, atau mereka memasuki rumah orang yang sedang meninggal, keluarganya itu sudah dianggap najis. Hal ini sangat menghalangi mereka untuk mengikuti perjamuan Paskah saudara. Kita lihat di sini ya, tapi ketika mereka rindu, mereka datang kepada Musa dan bertanya, walaupun kami najis, tapi kalau kami ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, memperingati Paskah, masa kami tidak boleh? Lalu Musa bilang, aku akan bertanya dulu ya, kira-kira apa yang akan katakan Tuhan kepada kamu. Kita perhatikan sini, Allah itu tidak melakukan penyesuaian atas persyaratan untuk Paskah. Tetapi standar kekudusan itu tetap harus dijaga. Dan orang-orang itu tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam perayaan Paskah karena mereka dianggap najis. Tetapi Allah membuat pengecualian dan mengizinkan orang-orang itu merayakan Paskah pada tanggal belakangan ya. Jadi mundur di belakang ya 2 minggu ya Tuhan bilang, tapi tetap ya. Jadi kita melihat ya bahwa Tuhan itu ya tidak bisa kompromi ketika dia sudah berkata bahwa peraturan sudah dibuat, ya mereka tetap harus menunggu. Standar Tuhan itu adalah kekudusan dan tetap dijaga. Allah membuat pengecualian saudara, boleh mereka merayakan Paskah tetapi mundur ya. Paskahnya itu pada tanggal belakangan. Hal ini adalah salah satu bukti bahwa menjunjung tinggi persyaratan kekudusan ya, sekaligus mengizinkan orang-orang itu juga untuk mengambil bagian dalam perayaan ya, itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh orang Israel. Bayangkan ya, walaupun mereka itu merasa memang tidak boleh dalam hukum karena mereka baru kena mayat, orang tuanya meninggal, jadi ya, tapi mereka punya kerinduan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, saudara. Tuhan bilang bisa, tetapi mundur tanggalnya belakangan. Ya, kita melihat kewajiban mereka tetap mereka penuhi. Kadang-kadang ya kita juga melihat dalam kehidupan kita ya, kita berdoa saudara bahwa ketika orang itu jatuh dalam dosa, merasa tidak layak, maka jangan menyerah, datanglah kepada Tuhan, mohon pengampunan. Tuhan itu Tuhan yang melihat sikap hati kita. Sekalipun secara hukum mereka tidak boleh merayakan Paskah, tapi karena mereka rindu untuk merayakan dan mengikuti mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan membuat pengecualian, boleh asal mundur waktunya ya, tunggu mereka tahir dulu. Dan bagaimana saudara, Musa tidak seharusnya menggunakan hikmat dan ya hikmatnya sendiri, tapi Musa bertanya kepada Tuhan. Ya, petunjuk apa yang Tuhan mau beri untuk mereka-mereka ini yang rindu. Sebaliknya Tuhan bilang kalau ada orang yang ya dia tidak najis tapi tidak mau merayakan Paskah dan mempersembahkan korban, maka dia harus dihukum mati. Karena di satu sisi ya ada orang-orang yang sebenarnya najis tapi dia rindu untuk datang kepada Tuhan. Ya, najisnya di sini karena najis ya, kena mayat, dan tetapi sebaliknya ada orang yang tidak najis tapi memang nggak mau datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang dia harus dimusnahkan, saudara. Ya, dan Allah berfirman kalau kita lihat di sana mengenai orang asing dan Paskah, mereka harus mengikuti ketetapan-ketetapan dan peraturan.
ya yang sama dengan orang Israel. Prinsip yang dibuat bagi orang-orang asing ini bukan berarti kita memaksakan agama kita kepada orang di sekitar kita, melainkan ya dikatakan di sana Tuhan bilang di dalam rumah kita itu hendaklah kita hidup sesuai dengan keyakinan-keyakinan kita. Ketika kita kedatangan tamu di rumah kita, entah mereka tamu atau keluarga, ya kita mungkin tergoda untuk mengubah atau memperlonggar ya iman Kristiani kita. Namun ya di sini Tuhan mengingatkan kalau ada orang asing yang menginap di rumahmu atau menetap, ya mereka juga ya harus ikut merayakan Paskah ya. Karena ya mereka ada di situ ya dengan mau atau tidak mereka harus mengikuti saudara. Hari-hari raya seperti Natal dan Paskah hendaknya juga ya kita tidak dikurangi menjadi sekedar kegiatan kemasyarakatan. Tetapi kita harus memelihara standar keluarga kita ya untuk ya kita ini juga biar orang lihat bahwa kita ini sungguh-sungguh dengan iman kita ya saudara. Kita lanjut sekarang, tiang awan memimpin perjalanan Israel. Ya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sekarang. Pada hari didirikannya kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Ya, dikatakan kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu selama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Jadi kita lihat di sini saudara, tiang awan ya dan pada siang hari dan tiang api pada malam hari itu menuntun dan melindungi orang Israel selama mereka berjalan melintasi padang gurun. Sebagian orang mengatakan tiang ini mungkin adalah tong aspal yang terbakar, yang asapnya terlihat pada waktu siang dan apinya dapat terlihat pada waktu malam. Ya, namun saudara ya pada zaman itu tidak mungkin kita lihat orang-orang yang tidak mau percaya akan adanya mujizat itu. Ya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengucapkan itu adalah benar-benar mujizat. Apapun anggapan-anggapan orang, ya dan Alkitab jelas mengatakan bahwa awan dan api itu bergerak bersesuai dengan kehendak Allah. Mengikuti mereka. Awan dan api itu bukan semata-mata fenomena alam atau sesuatu yang kebetulan. Ya, namun itu semua adalah sarana dan bukti kehadiran Allah. Ya, dan terlihat jelas saudara lewat apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi bangsa ini. Jadi kalau siang dia menjadi tiang awan yang melindungi mereka dari panas terik, dan kalau malam menjadi tiang api yang menerangi mereka di tengah padang gurun. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menyertai kita saudara ya. Dikatakan ada kalanya awan itu, ayat yang ke-20, hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan mereka atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Beberapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya pada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi kita melihat luar biasa saudara ya. Orang-orang Israel itu melakukan perjalanan dan berkemah menurut tuntunan Allah. Mereka tidak boleh melakukan dengan kemauannya sendiri, tetapi mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, ketika kita juga ini mengikuti petunjuk Allah saudara, maka kita akan mengetahui ya bahwa kita ini berada di tempat ya di mana Tuhan kehendaki.
atau kita sedang berjalan menetap di satu tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kita harus meminta tuntunan Tuhan pun agar kita ini tahu apa yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan ini atau tidak, saudara ya. Bahaya kalau kita melakukan tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, jadi Allah sanggup menuntun kita anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Ya, Allah sanggup menuntun ya setiap langkah demi langkah, bahkan langkah besar selanjutnya dalam hidup kita tuh Tuhan sanggup. Dan Tuhan pasti mempunyai tujuan menempatkan kita di tempat mana. Ya, bangsa Israel kenapa harus 2 hari diam, 1 hari jalan, nanti diam lagi, jalan lagi. Pokoknya percaya saja bahwa tuntunan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan melangkah sendiri, tetapi berusaha untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi depan kita, tapi Tuhan itu yang lebih tahu. Karena itu saudara, biarlah kita terus menaruh harapan dan percaya kitanya kepada Tuhan agar hidup kita sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang menuntun, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu tepat pada waktunya. Di saat kami berjalan, di saat kami harus berhenti, tunjukkan jalan hidup kami Bapa, supaya kami ini dituntun oleh Tuhan. Karena kami percaya tuntunan Tuhan itulah yang tersempurna bagi hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan tuntunan Tuhan hari-hari ini. Tuhan tuntun hidup mereka, jamah hidup mereka Bapa, dan bawa mereka sesuai dan ada dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia di mesbah doa, mencari wajah-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Tuhan turut bekerja. Yang rindu punya anak, bukankah kandungan yang tertutup. Yang punya masalah dengan keuangan, terlilit hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Jamah setiap yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami halau segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mempengaruhi hidup kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia ada di mesbah doa. Mereka yang mungkin sedang bergumul, dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, kegelisahan, yang terikat dengan amarah, kebencian, dendam. Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan Bapa hikmat-Mu Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kau pimpin Bapa untuk kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Kau juga yang memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada dalam pergumulan rumah tangga, pemulihan Tuhan kerjakan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, bawa bangsa ini kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Setiap orang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, kembali kepada kebenaran. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan terus murnikan bangsa kami. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami halau segala roh-roh perpecahan, kerusuhan, orang-orang yang coba mengambil bagian Tuhan di dalam hal-hal yang negatif, yang buruk bagi bangsa ini. Kami tolak niat-niat jahat orang yang coba memecah belah bangsa kami. Kami berdoa Engkau jagai NKRI tetap ada dalam lindungan-Mu. Bangsa Indonesia diberkati, penduduknya diberkati, agar bangsa ini boleh menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan terus memberkati juga setiap bangsa-bangsa dimanapun berada, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, di 5 benua besar. Tuhan berkati dengan negara-negara bagian di dalamnya. Tuhan bekerja, jamah lawat, hujan pertobatan tercurah Tuhan. Maka Engkau menjadi jawaban atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kiranya rahmat, anugerah, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Mulai hari ini bahkan sampai yang kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam
kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.